MG listeners, Anda masih bersama saya Jati Savitri di Morning World MG Radio Network, More Than Just News. Inggris tengah dilanda krisis energi, dan untuk mengetahui kondisi terkini di negara tersebut, saya akan berbincang langsung dengan Mbak Ernawati, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Teddington, London, Inggris. Apa kabar Mbak Erna? Semoga sehat selalu Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kabar, Mbak? Ya, alhamdulillah sehat selalu Mbak yang di Indonesia juga. Bagaimana Mbak Erna situasi di London saat ini? Apalagi setelah Inggris dinyatakan mengalami krisis energi ya. Betul. Situasi di tempat saya sih di Paddington sih masih aman-aman aja. Paling di beberapa tempat itu masih ada antrian panjang di pom bensin. Semua pom bensin itu kosong. Itu sebenarnya sih barangnya ada, cuma yang nggak ada itu supirnya yang untuk nganterin ke drop ke pom bensin di masing-masing wilayah. Itu kita di sini tuh kekurangan tenaga. Oh, Tenaga jadi supir. karena tidak ada supir yang untuk mengantarkan BBM itu ke Betul. seluruh penjuru negeri gitu ya. Kira-kira seperti itu yang menyebabkan. Ya, Boleh karena kemarin ya? kan Brexit kan, jadi biasanya tuh yang para supir-supir itu tuh biasanya yang para pekerja itu tuh bukan orang Inggris, itu biasanya dari Oke. negara-negara Eropa gitu. Oke, jadi sebenarnya ini imbas dari Brexit yang kemarin ya Mbak sampai ke krisis Betul, energi saat ini ya. betul, betul. Oke, nah kalau untuk di Teddington tempat-tempat Mbak Erna sekarang tinggal, selain ngantri ya, ngantri di pom bensin untuk mendapatkan BBM, apalagi Mbak yang terlihat di sana pasca kejadian krisis energi ini? Tarif gas itu naik, kalau nggak salah tuh berapa kali lipat gitu. Maaf saya lupa itu berapa Oke. kali lipat, tapi mulai winter ini itu tarif gas naik tinggi sekali. Oke, jadi selain Mhm. Sama beberapa ininya dari berita diberitakan tuh kalau nanti bakal ada krisis nggak makanan sih, sebenarnya lebih ke protein kayak daging ayam atau turkey itu untuk Christmas tuh kayaknya bakal nggak ada atau mungkin ada tapi sedikit. Oh, oke. Dan ini bahan makanan bisa jadi karena imbas BBM juga ya untuk transportasi menghubungkan dari satu kota ke kota Transportasi. lain ya, itu Betul, juga ya. betul, Pengiriman betul, bahan makanan dan seterusnya gitu ya, Mbak Erna ya. betul, karena ya itu dari kekurangan tenaga itu, kekurangan pekerja sih. Ya, sebenarnya ini sudah berlangsung berapa lama Mbak kalau di daerah kawasan Anda tinggal, terutama dampaknya? Kalau di tempat saya yang di Teddington sih so far itu di beberapa supermarket kayak di M&S, di Tesco atau di Sainsbury masih ada stok, tapi untuk kayak seminggu ini masih oke. Cuma memang nggak sebanyak yang seperti sebelum-sebelumnya. Paling ada cuma beberapa aja. Nanti mungkin kayak siang tuh udah habis gitu. Oke, tadi kan Mbak Erna juga jelaskan bahwa ada kenaikan harga untuk gas ya, terutama gas yang Iya. digunakan untuk memasak artinya ya di rumah ya. Nah, Iya. kalau untuk antrinya pom bensin nih, apakah berpengaruh juga ke harganya transportasi publik di sana, Mbak? Nggak, sorry, kalau gas itu di sini kita lebih buat ke heater, nggak buat Oh, masak. oke, untuk Gitu. heater ya. Tapi masih di beberapa rumah memang ada yang masih menggunakan gas, tapi untuk di rumah saya kebetulan untuk heater aja sih. Kalau untuk kompor itu kita udah menggunakan induction listrik. Oke, padahal sebentar lagi udah jelang musim dingin ini ya, Mbak ya, butuh heater sekali di sana ya. Betul, betul ya, karena Oke. kan yang di sini tuh yang lebih dibutuhkan heater daripada AC kan. Iya. Jadi ya itu mungkin nanti nggak ngerti deh gimana caranya, tapi ya mau diapain lagi karena kita memang butuh, karena kalau nggak nyalakan heater itu pasti merasa dingin, kecuali kalau tidur biasanya heater kita matiin. Oke, Mbak Erna. Nah, Mbak Erna kalau di London sendiri apakah masih berlaku aturan ketat pembatasan kegiatan masyarakat seperti kalau di Indonesia PPKM ini untuk antisipasi COVID? Udah enggak sih, Oh, sudah sudah enggak? semenjak Juli kemarin itu Boris sudah announce ke semua orang itu kita semua udah bebas sih, yang penting kita udah divaksin. Ya. Terus paling hanya di beberapa tempat aja yang masih wajib pakai masker seperti di bus
di supermarket pun udah banyak orang-orang tuh yang lepas masker, jadi kayak udah masa bodoh gitu. Iya. Tapi ya kasus untuk COVID yang baru sih tetap masih banyak, masih naik. Ya. Tapi untuk yang menyebabkan sampai orang kematian tuh kayaknya sedikit sekali kasus Sudah kematian. sedikit Jadi sekali. makanya orang-orang tuh udah mulai cuek banget, Oke. nggak mau pakai masker. Tapi proses vaksinasi sendiri juga terus berjalan ya saat ini ya di Inggris sekitarnya. Ya, Oke. betul. Sekarang ini udah tahap ke yang teenager, yang anak-anak usia 15 sampai 18 tahun. Oke, 15 sampai 18 tahun pun sudah mulai proses vaksinasi untuk di Inggris. Oke. Nah, untuk di tengah situasi pandemi yang sekarang kan serba tidak menentu ya, Mbak ya. Sementara warga Inggris sendiri itu sekarang lagi dilanda krisis energi, bahkan mungkin kenaikan harga, kemungkinan panic buying menjelang musim dingin dan seterusnya. Apakah situasinya saat ini sulit untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Inggris? Kalau teman-teman saya sih yang warga negara di Indonesia yang tinggal di sini, so far kayaknya baik-baik aja sih. Karena kan kita masih kebanyakan, ada sebagian masih kerja dari rumah, jadi nggak perlu bepergian ke kantor. Kalau di kantor saya itu masih 60% di kantor, 40% di rumah. Jadi masih fleksibel lah. Oke. Gitu. Masih fleksibel ya, Mbak. Nah, bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di London dan sekitarnya? Apakah ada komunikasi langsung dengan pihak KBRI? Apakah pihak KBRI juga sudah melakukan sosialisasi nih untuk mengatasi dampak krisis energi ini, Mbak Erna? So far sih nggak ada ya. Biasanya tuh KBRI pasti suka kasih berita melalui email kan, karena kita setelah mendarat di sini kita diwajibkan untuk daftar kan, untuk wajib lapor. Tapi so far sampai sekarang ini belum ada sih. Biasanya sih saya juga ikut Twitter kedutaan Indonesia di London, tapi belum ada update apa-apa sih. Belum ada yang spesifik tentang krisis energi ini ya, jadi dianggapnya masih saat ini belum terlalu berdampak ya, masih oke ya. Iya, Oke, baik. Nah, untuk plan selanjutnya nih Mbak Erna, meskipun ya memang banyak media asing kan memberitakan tentang krisis energi di Inggris nih ya. Bagaimana cara Anda dan juga mungkin keluarga dan teman-teman sesama warga negara Indonesia di sana bertahan nih di tengah krisis ini? Adakah langkah-langkah spesifik yang memang dilakukan, misalnya yang di planning gitu, direncanakan supaya terhindar dari dampak yang merugikan nih akibat krisis ini? Kayaknya sih seperti ini karena memang isu aja, akan ada krisis ini, krisis itu, krisis makanan atau krisis yang lain. Tapi sebenarnya sih yang kita alami di sini sih baik-baik aja ya Mbak. Mungkin karena maksudnya barang kayak bensinnya itu sebenarnya ada, cuma kan yang menjadi kendala itu kan proses untuk pengantarannya dan nggak ada supirnya. Tapi nanti pemerintah pun sudah bilang akan army itu akan turun tangan lah supaya nggak terjadi kekacauan di mana-mana gitu. Jadi sih kalau di daerah saya sih ya baik-baik aja, untuk antisipasinya juga nggak ada gimana-gimana juga sih. Kalau misalkan traveling, untuk bensin kita masih ada. Kalaupun misalnya nanti benar-benar kita nggak bisa dapat bensin, ya mau nggak mau kerja dari rumah, gitu aja sih. Jadi itu plannya ya, terburuknya misalnya ternyata krisis energi ini makin berlarut-larut, terus belum ada solusinya dari pemerintah, ya WFH aja gitu ya Mbak ya? Betul. Oke, baik. Ya, jadi atau mungkin dengan naik kereta, bisa alternatif lain dengan naik kereta atau bus, tapi bus juga nggak tahu ya kita. Tapi so far bus masih beroperasi. Karena mereka masing-masing punya kayak pom bensin tersendiri untuk khusus bus kan. Ya, dan tidak ada kenaikan harga transportasi ya dalam hal ini, transportasi publik tidak ada ya. Belum ada sih. Belum ada. Mudah-mudahan nggak ada ya. Ya, mudah-mudahan ini krisis energinya segera dilalui ya Mbak ya. Artinya banyak orang yang bisa membantu untuk mengantarkan BBM yang sebenarnya stoknya ada tapi kurang terdistribusi dengan baik gitu ya Mbak Erna.
betul, Baik. betul, baik. Baik, terima kasih Mbak Erna yang sudah berbincang langsung dengan MG Radio Network langsung dari London, Inggris.